kita tidak memiliki khalifah, kata Abu Musa. Artinya dalam hal ini terjadi kekosongan baiat. Baiat tidak ada, otomatis khalifah pun belum ada. Terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, setelah Abu Musa al-Asy'ari mengatakan hal itu, bahwa baiat sebelum ini dinyatakan selesai, artinya tidak ada baiat lagi, khalifah kosong, naiklah Amr bin As. Lalu Amr bin As pun mengatakan, karena baiat sudah kosong, maka saat ini juga kita berbaiat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itulah sejarahnya Muawiyah dinyatakan sebagai khalifah. Khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Namun karena Muawiyah bin Abi Sufyan, ya ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Artinya ketika Muawiyah khalifah yang kelima itu menjadi khalifah, hati kaum muslimin enggak seragam, ya enggak sepakat. Ada yang setuju, ada yang berburuk sangka, ya, bukan buruk sangka kepada pribadinya, tetapi kronologi khalifah yang kelima itu dibaiat. Namun mereka masih menghormati Muawiyah sebagai sahabat Nabi dan sebagai sekretaris Rasulullah SAW. Muawiyah pernah menjadi penulis wahyu di zaman Nabi, sama dengan Zaid bin Sabit. Nah, dengan segala macam kecamu, ya, ujian Allah pada generasi awal Islam itu, yaitu munculnya dua kelompok antara jamaah Muawiyah dengan jamaah Ali bin Abi Thalib. Nah, itu sedikit tentang Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya, su'ila Rasulullah SAW. Su'ila artinya ditanya. Kalau sa'ala menanya, tapi kalau su'ila ditanya. Dalam hal ini Rasulullah yang ditanya. Yang bertanya siapa? Yang bertanya adalah salah satu dari sahabat Rasulullah yang namanya tidak dicantumkan. Ini kata penanya, wahai Rasulullah, siapa di antara mereka yang dinyatakan benar-benar berperang di jalan Allah? Dari yang tiga tadi, berani, fanatik, dengan pamer. Nah, Nabi ternyata tidak menjawab ketiga-tiganya. Nabi justru menyebutkan yang keempat. Maka kata Rasulullah SAW, faqala Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Nah, Nabi menyebutkan yang keempat. Barang siapa yang berperang itu bertujuan untuk meninggikan kalimatullah. Kalimatullah artinya agama Allah. Kalimatullah itu bermakna syariatullah. Ya, kalimatullah bermakna dinullah. Kalimatullah bermakna syariat-syariat Allah, wahyu-wahyu Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Kata Nabi, fahuwa fi sabilillah, dialah yang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dari hadis ini, ya, dapat kita sampaikan bahwa orang yang berperang itu terbagi empat. Ya, 3 dari penanya, 1 dari Rasulullah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa dari keempat tipe orang yang berperang itu tidak semuanya pasti. Yang pasti hanya yang terakhir, yang keempat pasti ke surga. Yang ketiga pasti ke neraka karena ria. Ya.
Yang satu dua ini nggak pasti, maka Nabi tidak membahas itu. Nabi tidak menjawab orang yang berperang karena dia berani, karena bisa saja ke surga, bisa saja ke neraka, tergantung keberanian itu berani dari apa. Yang kedua, berperang karena fanatik, hamiyah. Hamiyah bermakna asobiyah, ta'assub, fanatik, bela tanah, bela suku, bela kabilah, bela jamaah, bela organisasi. Nah ini pun nggak pasti, bisa ke surga, bisa ke neraka. Kalau ria jelas, maka Nabi pun tidak juga membahas ria. Namanya ria dalam amalan apapun ke neraka dia, kecuali kalau Allah maafkan. Maka Nabi memunculkan yang keempat yang pasti ke surga. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang berperang tentu saja niatnya ikhlas karena meninggikan kalimatullah ulia. Ulia itu lawan dari sufla. Kalau sufla rendah, kalau ulia tinggi, dari kata alin. Orang yang niatnya berperang karena meninggikan kalimatullah fahuwa fi sabilillah, maka dialah yang di jalan Allah, ilal jannah, ke surga. Baik para jamaah rahimakumullah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita jelaskan dulu beberapa istilah, ya, supaya nanti kita punya peta pemikiran, agar kita bisa membedakan batasan dan cakupan masing-masing istilah. Istilah pertama, tentunya istilah itu merujuk kepada bahasa Arab. Yang pertama muncul istilah harbun. Harbun artinya perang. Nah, harbun itu terbagi dua. Supaya jelas bagi kita petanya, ruang lingkupnya, cakupannya, liputannya, kotak-kotaknya. Harbun terbagi dua, yaitu yang pertama qitalun, yang kedua jihadun. Itu istilahnya, agar kita memahaminya tidak campur aduk. Ya, yang pertama tadi harbun. Harbun artinya perang. Perang terbagi dua. Yang pertama disebut dengan istilah qitalun. Qital kalau ditulis dalam bahasa Arab qaf ta alif lam, qital. Ini kata dasar dari yuqatil. Kalau hadis kan dicantumkan kata yuqatil. Yuqatil itu kata kerjanya, fi'il. Sedangkan kata dasarnya qital. Maknanya sama, perang. Tapi kalau dibawa ke dalam bahasa Arab, ada batasan antara harbun dengan qitalun. Ya, saya ulangi lagi. Jadi harbun terbagi dua. Yang pertama apa tadi? Qital. Yang kedua jihad. Nah, jihad ini populer ya. Kalau jihad insya Allah populer. Kesemuanya itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, masih bisa kita terjemahkan dengan perang. Semuanya perang. Ya, harbun perang, qitalun perang, jihadun juga perang semua. Tapi kita membahasnya itu agar kita sampai kepada pemahaman yang spesifik. Ada batasan. Jadi kalau qitalun itu para jamaah itu adalah aksi, sedangkan jihadun reaksi. Apa beda antara aksi dengan reaksi? Kalau aksi itu serang atau bertahan. Kalau aksi serang, artinya memulai lebih dulu. Nah, itu qital. Ya, itu qital. Memulai lebih dulu, aksi inisiatifnya pertama
Itu istilahnya adalah qitalun, aksi, serangan, menyerang, memulai lebih dulu, itu qital. Nah, yang kedua jihad. Nah, jihad ini para jamaah reaksi. Artinya jihad itu untuk mengistilahkan adalah ketika musuh memulai baru dibalas. Nah, itu jihad, pembalasan, pertahanan, pembelaan, itu jihad. Ya. Tapi kalau menyerang lebih dulu istilahnya apa? Qital. Qital. Aksi. Sedangkan jihad adalah reaksi. Orang lain memulai baru kita balas. Nah, itu namanya jihad reaksi. Apa syarat-syarat untuk kita qital? Dia ada syaratnya. Syarat supaya kita diizinkan untuk memulai terlebih dahulu menyerang orang lain, itu butuh syarat, ya, supaya tidak kita sembarangan tiba-tiba menyerang aja. Enggak, ada syaratnya. Syaratnya yang pertama untuk sesama muslim dulu. Qital sesama muslim. Apa syaratnya? Syaratnya adalah jika suatu kampung orang muslimnya sudah banyak, tapi di sana tidak ada azan dan tidak ada sholat hari raya. Ya, suatu kampung, satu desa, orang Islamnya sudah ada, bahkan sudah banyak, lebih dari 2 orang. Ketentuan minimal untuk sholat berjamaah 2 orang sudah ada, tapi tidak ada azan, tak juga ada berjamaah. Maka kepala negara Islam mengizinkan untuk kampung itu diserang, diqital, sampai di desa itu atau di kampung itu terdengar azan. Itu diizinkan menyerang lebih dulu. Artinya menyerang kampung muslim. Kampung muslim tapi nggak ada azannya, nggak ada berjamaahnya, bahkan tidak ada sholat idnya, tak ada sholat jumatnya, maka diizinkan oleh kepala negara Islam untuk menyusun pasukan serang saudara sesama muslim. Kenapa? Mereka belum ada azan. Kalau tidak tahu azan, diajarkan dulu. Mengangkat senjata di kampung muslim yang belum ada azan dan belum ada berjamaah. Itu. Yang kedua, kapan kita diizinkan untuk qital? Diizinkan untuk qital itu jika membuka wilayah baru. Misalnya kita punya negara sudah kuat ini, lalu kita ingin memperluas kekuasaan Islam. Ya, memperluas kekuasaan Islam di daerah yang belum dimasuki oleh agama Islam. Dalam hal ini kepala negara kita juga mengizinkan untuk kita angkat senjata, qital wilayah baru, atau dalam bahasa sekarang disebut dengan ekspansi. Ya, perluasan wilayah kekuasaan. Maka dalam hal ekspansi negara baru dengan tujuan agar Islam itu makin luas, menguasai dunia, diizinkan untuk qital. Tapi kalau kita sudah sampai di perbatasan, ya, memasuki daerah baru, tidak boleh langsung menyerang. Walaupun kita sudah punya senjata, ya, kita sudah diizinkan untuk memikul senjata, meriam, senapang, pistol, bambu, apapun lah senjatanya, pedang, tombak.
ketika kita sudah sampai di daerah sebagai sasaran untuk perluasan negara Islam, tidak boleh langsung menyerang. Apa? Kita tawarkan 3 perkara, ya, nggak boleh langsung menyerang, nggak. Pertama, tawarkan Islam. Misalnya kita mengatakan, Bapak, Ibu, ayo masuk Islam. Nanti Bapak Ibu akan dilindungi, misalnya. Islam. Yang kedua, kalau mereka memang tidak mau masuk Islam atau belum mendapat hidayah, sedangkan mereka posisinya sedang lemah, yang lebih kuat adalah negara Islam, maka mereka diberi tawaran kedua yang disebut dengan jizyah. Jizyah itu bahasa kasarnya pajak. Nah, itu bahasa kasarnya, artinya sejumlah uang dari wilayah yang belum memilih agama Islam dibayarkan kepada kepala negara Islam atau kepada pusat pemerintahan Islam, namanya jizyah. Bahasa kasarnya pajak. Pajak wilayah non muslim kepada pemerintah pusat negara Islam, namanya jizyah. Bahasa kasarnya pajak, bahasa halusnya barangkali upeti lah. Ya, upeti. Ya, upeti. Itu bahasa halusnya. Nah, jadi tawarannya pertama Islam. Kalau mereka tidak mau menerima Islam, jizyah. Oh, kalau gitu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum memilih agama Islam, Bapak Ibu diwajibkan bayar jizyah, membayar upeti. Bapak Ibu bayar upeti karena tidak menerima Islam, kontribusinya Bapak Ibu akan dilindungi. Daerah Bapak Ibu akan dikawal oleh tentara-tentara muslim. Kontribusi atau imbal balik dari jizyah yang Bapak Ibu bayarkan, misalnya, yang Bapak Ibu setorkan ke rekening negara pusat Islam. Ya, pertama Islam, yang kedua jizyah, yang ketiga baru qital, baru perang. Nah, itu ketika kita diizinkan untuk memperluas kekuasaan Islam, tidak boleh langsung berperang, enggak. 3 itu tadi, Islam, jizyah, qital. Itu dalam posisi kita diizinkan untuk angkat senjata. Baik. Itu ya, jadi harbun terbagi 2. Qital dan jihad. Qital itu tujuan kita itu bukan membunuh. Ya. Orang kan banyak salah paham, terutama orang-orang yang pemahaman atau mewarisi pemahaman akidah Khawarij. Mereka keliru. Qital itu mereka terjemahkan sebagai membunuh, padahal bukan. Qital itu beda dengan qatlun, walaupun hurufnya sama. Ya, huruf dasarnya itu sama-sama 3, huruf qaf, huruf ta, huruf lam, dari kata dasar fi'il qatala. Nah, mereka keliru menerjemahkan dengan bahwa qital itu membunuh, padahal bukan. Qital itu memerangi. Lalu salah pahamnya mereka adalah bahwa tujuan utama dari qital itu bukan membunuh, bukan nyawa orang kafir, bukan. Tapi tujuan utamanya apa? Hah? Tujuan utama dari perang itu apa? Dakwah. Bukan membunuh. Bukan menghilangkan nyawa orang kafir, bukan. Dakwah. Tujuan perang itu dakwah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu dalilnya.
Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi, bukan membunuh, bukan menghilangkan nyawa. Aku, kata Nabi, diperintahkan untuk memerangi manusia, semua manusia tanpa kecuali. Orang Arab, orang non-Arab, orang kulit putih, orang kulit hitam, orang Asia, Afrika, Eropa, Amerika, semuanya. Nah, kata Nabi, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, bukan membunuh manusia. Nah, ya, kelirunya orang Khawarij di sini. Untuk memerangi manusia hatta yashhadu, sampai mereka bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus sholata, dan sampai mereka menunaikan salat. Wa tu'tuz zakah, dan sampai mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah melakukan itu, kata Nabi, ya, sudah bersyahadat, sudah mendirikan sholat, sudah membayar zakat, kata Nabi, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka Allah melindungi darah mereka dan harta mereka. Jadi dilindungi. Saudara kita sesama muslim, dia sudah sholat, dia sudah zakat, sudah bersyahadat juga, maka darahnya, mohon maaf, haram ditumpahkan, hartanya haram diambil. Kenapa? Karena dalam Allah. Jadi kita itu tujuannya bukan membunuh, tapi memerangi, tapi berdakwah. Dari sini juga, dari hadis yang tadi kami sebutkan, umirtu an uqatilan nas, dari sini ada hukum, tapi kita nggak tahu apakah hukum ini bisa kita praktekkan apa tidak, ya. Di antaranya adalah Syekh bin Saleh Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Saleh Ibnu Utsaimin, dari hadis umirtu tadi itu keluar hukum bahwasanya, mohon maaf, orang Islam yang belum sholat boleh diperangi. Tuh, misalnya ada tetangga kita, dia ngaku muslim tapi nggak sholat, itu diizinkan sebetulnya diperangi, tapi kita berani apa enggak? Ya. Bahkan menurut Syekh Utsaimin juga, kalau kita terang-terangan tahu pasti bahwa tetangga sebelah kita itu memang nggak sholat berjamaah tidak, dan keluarganya juga menyampaikan kita nggak sholat, mbah itu nggak, misalnya bapak itu nggak sholat, ibu itu nggak sholat, dan yakin kita bahwa kesaksian keluarganya itu tidak mampu, nggak sholat, menurut Syekh Utsaimin statusnya kafir. Kalau statusnya kafir, orang yang nggak sholat berhak nggak fardu kifayah? Berhak apa tidak terhadap fardu kifayah? Dimandikan apa enggak? Tidak. Menurut Syekh Utsaimin, ya, fatwa beliau. Jadi orang yang tidak sholat, dan kita tahu memang betul-betul nggak pernah sholat sekalipun, ada nggak kira-kira tetangga kita yang masih seperti itu? Hah? Masih ada? Nggak usah pasti, kira-kira aja dulu. Ada? Ada ya? Nah, itu ada. Nah, itu dari hadis umirtu itu tadi, orang yang terang-terangan tidak sholat dan diketahui memang tidak sholat dari ahli warisnya, dari suaminya atau dari istrinya, maka dia tidak berhak fardu kifayah. Tidak berhak di fardu kifayah, kan? Tidak dimandikan,
tidak disolatkan. Bahkan mohon maaf, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Bukan dari saya itu murni fatwa Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ulama dari Arab Saudi di kota Unaizah. Kami berguru dengan menantunya Syekh Sami, Dr. Sami. Ya, tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Lalu diapakan? Diapakan jenazah ini? Udah lah nggak sholat, dia ngaku muslim, KTP-nya aja Islam. Pemilik KTP belum Islam, hanya KTP-nya saja Islam. Pemilik KTP belum diislamkan karena belum sholat. Lalu diapakan jenazah ini? Jenazah yang terang-terangan nggak sholat. Kata Syekh Utsaimin, digalikan saja lubang di mana saja. Apakah di lahan yang tidak bertuan atau di lahan yang bertuan dan diizinkan oleh tuan tanah itu untuk dimakamkan di situ, ditanam di situ. Dan menurut Syekh Utsaimin, ya, misalnya ini jenazah nggak sholat, tidak perlu jenazah itu dihormati. Ya, kalau kita kan, kalau jenazahnya muslim, bagaimana cara kita menurunkan? Ya, orang dulu turun kan gitu ya. Ada yang mengantar dari atas, ada yang menyambut dari bawah. Itu kalau jenazahnya sholat. Nah, kata Syekh Utsaimin, kalau jenazahnya nggak sholat, nggak perlu seperti itu, nggak perlu dihormati, diginikan saja, ya, dilepas saja gitu dari atas. Begitu, ya, ya, diginikan saja. Ya, bukan didorong, dilempar saja. Didorong juga bisa. Jadi itulah. Jadi tegas memang, Syekh Utsaimin tegas. Pokoknya orang yang nggak sholat, hanya sebatas KTP-nya saja Islam, kafir, bahkan berhak diperang. Baik, kita lanjutkan. Hukum selanjutnya yang berlaku adalah, tadi yang kita sampaikan. Yang pertama, berperang karena berani. Ini dua kemungkinan. Kalau keberaniannya itu memang betul-betul berani, alamiah beraninya itu bukan karena merasa karena nanti dilihat teman. Kalau dia memang punya sifat berani, maka dia insya Allah ke surga. Tapi kalau keberaniannya itu dengan niat agar dipuji, bahkan berharap orang memuji dia kalau dia berani, maka kemana? Ilal jannah atau ilal nar. Berarti beraninya itu karena riya. Itu tadi yang kita sebutkan, nggak pasti yang pertama itu. Orang berperang kalau hanya sebatas modal berani saja, nggak pasti. Bisa ke surga, bisa ke neraka. Yang kedua berperang karena fanatik, asobiyah. Ini juga tidak pasti, bisa ke neraka, bisa ke surga. Contoh, kalau kita berperang hanya karena membela suku, ya, misalnya suku Sunda dengan suku Jawa misalnya bentrok, karena kita orang Jawa kita bela mati-matian, padahal boleh jadi yang benar mereka, suku kita misalnya keliru, tapi tetap kita bela. Ini asobiyah. Ini asobiyah, tidak berpihak kepada kebenaran, tetapi berpihak kepada kesukuan. Sekali lagi, kalau ini ilal nar atau ilal jannah, nar kalau asobiyahnya seperti ini. Tapi kalau asobiyahnya, fanatiknya itu membela tanah, membela hak, membela harta, itu kan juga asobiyah. Ya, fanatik membela harta, fanatik membela tanah kelahiran, fanatik membela hak.
Jadi asobiyahnya itu asobiyah karena memang mempertahankan hak. Nah ini kalau terbunuh ilan nar au ilal jannah, jannah, mati syahid, ya. Kalau kita membela tanah kita, membela harta kita, membela kehormatan istri, membela kehormatan keluarga, bahkan membela darah kita, orang tiba-tiba mencuri, merampok, masuk ke rumah kita tanpa izin, ya, lalu kita lawan dia, ini termasuk asobiyah, tapi asobiyah di jalur yang diizinkan. Makanya Nabi tidak menjawab yang itu tadi, karena berani tidak dijawab, karena nggak pasti. Yang asobiyah juga tidak dijawab. Orang yang membela tanah kelahirannya, membela hartanya, membela kehormatan dirinya, mati syahid kalau dia memang terbunuh, ya, dihilangkan nyawanya oleh orang yang berusaha menzolimi, maka mati syahid. Kata Nabi SAW, man mata duna malihi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela hartanya syahid. Wa man mata duna damihi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela nyawanya dia syahid. Wa man mata duna irdihi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela kehormatan dirinya, membela hak-haknya, dia juga syahid. Artinya husnul khotimah. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, in qatalani rajulun, kalau aku dibunuh oleh orang lain, kata Nabi, anta fil jannah, kamu masuk surga. Wa in qataltuhu, tapi kalau aku berhasil membunuh dia wahai Rasulullah, dia aku kalahkan, kata Nabi, huwa finnar, dia ke neraka, karena dia mendatangimu, dia ingin menzolimimu, dia ingin mengambil hartamu, lalu kamu berhasil membunuh dia atas takdir Allah, maka dia ke neraka. Kalau kamu yang Allah takdirkan, kamu yang terbunuh, maka kamu ke surga, kamu syahid. Nah, maka asobiyah itu melihat kepada kasusnya bagaimana. Kalau hanya semata-mata fanatik membela organisasi, membela suku, membela kabilah, membela kelompok, ini asobiyah yang tidak dibenarkan. Tapi kalau asobiyahnya membela harta, memperjuangkan hak, maka ini masih ada harapan husnul khotimah. Yang keempat, yang ketiga riya. Kalau riya jelas, riya itu syirik kecil. Kalau tidak Allah ampuni, maka ke neraka dulu. Orang yang berperang karena ingin dikatakan kalau seorang pemberani, maka orang yang berperang karena riya, dia pun ke neraka, kecuali kalau Allah maafkan. Nah, yang keempat ini adalah orang yang berperang karena meninggikan kalimatullah. Baik, pertanyaan, kalau membela tanah air, membela negara, itu masuknya kemana? Bela negara, apakah saja'ah, asobiyah, riya, atau kalimatullah? Bela negara, ingat, bela negara. Asobiyah, belum tentu ke surga. Apalagi ada hadisnya ternyata hadis palsu. Ya, hadis palsu. Ada hadis palsu mengatakan apa? Hubbul watan minal iman. Itu mohon maaf, hadisnya palsu. Membela tanah air bagian dari iman. Hadisnya palsu. Tapi kita lihat dulu, jika kita diminta membela negara, maka kita lihat bahwa niat kita harus lebih dari itu. Niat kita harus lebih dari semata-mata membela negara. Enggak, kita hanya berniat kalau kita pada satu saat diminta untuk membela negara kita ini,
maka niat kita adalah membela agama Islam dan kaum muslimin yang ada di dalamnya. Tidak semata-mata membela tanah, membela air, enggak. Kan selama ini pribumi itu kan hanya dapat 2, iya. Kadang-kadang pribumi dikalahkan oleh investor. Seperti yang terjadi di misalnya Rempang, di Lampung, di mana lagi Kalimantan, Gorontalo. Itu memang beberapa kalau kita katakan beberapa, bukan kesalahan barangkali, kita katakan kelalaian lah, kelalaian negara dalam hal keberpihakan antara investor dengan pribumi. Ya, ada kelalaian di sana. Nah, kita pribumi itu kan rata-rata hanya dapat 2, apa? Tanah sama air, tanah air, nggak lebih dari itu. Sementara investor semuanya dia dapat, emas dia dapat, apalagi nikel dia dapat, aluminium dia pun dapat, minyak bumi dia dapat, segala macam dia dapat. Pribumi dapat apa? Tanah sama air. Ya, itu pun sudah disyukuri. Nah, dalam hal ini ya, kalau kita merasa dizolimi, atau misalnya penduduk Rempang, Kalimantan, Sulawesi, atau akan ada kerugian yang disebabkan oleh kelalaian negara, maka syariat Islam mengizinkan nego, bukan demo. Demo itu rawan akan dimanfaatkan. Anggaplah kita demo misalnya. Apa niat orang yang demo itu sama? Hah? Apakah niat semua pendemo misalnya ribuan orang, puluhan ribu orang, niatnya mereka sama? Enggak sama. Ada yang betul-betul niatnya itu ingin nego memang. Tapi ada juga niatnya itu apa istilahnya, memancing di air keruh, anarki, ya, membangkar kantor pemerintah. Jadi tugas negara itu berat, jangan ditambah beratkan. Nah, maka tetap kita sampaikan kepada kaum muslimin, bagaimanapun juga anarki itu tidak diizinkan, demo tidak diizinkan. Yang diizinkan itu sebatas nego, komunikasi, salurkan kepada cara-cara yang halal, sampaikan, sharingkan, titip pesan kepada wakil-wakil, hanya sebatas itu. Bukan lalu berbuat kerusakan, apalagi demo. Itu tadi. Karena apa? Karena kita terikat dengan yang disebut dengan bai'ah, kesetiaan kepada waliul amri, kepada pemerintah selama pemerintah tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan tentang makna daripada qital, dan inti daripada hadis ini semata-mata mengingatkan kita tentang niat yang ikhlas. Ya, niatnya itu harus kita jaga. Jadi kita harus senantiasa bersama hati. Hati kita ini harus dicuci, dibersihkan, disucikan. Terus jaga niat. Niat kita semata-mata ikhlas karena menegakkan kalimatullah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.